Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Pekan lalu kita baru aja melihat ya, Astra Honda Motor tuh baru aja merilis satu produknya yang boleh dibilang cukup menarik dan juga cukup penting ya di jajaran line up produknya mereka, yaitu di all new Honda Vario 160 series yang terbagi menjadi dua varian tuh teman-teman sekalian. Jadi ada versi CBS ya 25 jutaan sampai terakhir itu ada versi ABS gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini tuh kayak yang agak sedikit nggak biasa gitu ya. Kenapa? Banyak banget pertanyaan dari teman-teman sekalian, para subscriber TMC Vlog dan juga follower misalkan kayak di Instagram itu bertanya-tanya, kok ini kok rada sedikit unik juga ya gitu. Kenapa? Karena biasanya Astra Honda Motor itu merilis Honda Vario itu selalu berdampingan antara versi yang kalau dulu tuh 150 cc dengan versi 125 cc gitu ya. Jadi 110 dan 125 itu biasanya memang berbarengan gitu. Namun ternyata ya sekarang ini Vario 160 dirilis untuk menggantikan Vario 150 gitu ya. Jadi Vario 150 officially itu discontinue. Yang ada sekarang itu di pasaran ya tanggal 7 bulan 2 nih ya, masih tanggal 7 bulan 2. Itu Vario 160 series CBS ABS dan juga Vario 125 gitu loh. Jadi ada dua ini, sementara bentuknya udah pasti berubah. Vario 125 masih menggunakan desain yang Vario 125 lama. Sementara Vario 160 itu seperti teman-teman sekalian lihat ya di vlog-vlog sebelumnya, itu memang merupakan salah satu bentuk Vario yang benar-benar paling gede ya selama saya ketemu dengan yang namanya Vario gitu, mulai dari 2006. Nah, pertanyaannya kapan Vario 125 akan hadir? Nah, saya agak sedikit dikit banget nih mendapatkan informasi mengenai Vario 125, dan sedikitnya informasi mengenai Vario 125 ini buat saya sendiri ini memuarakan kepada sinyalemen bahwa saya yakin setelah Vario 160 ini bukan Vario 125 yang mau akan dirilis oleh Astra Honda Motor gitu loh. Setelah melihat beberapa boleh bilang mengunyah beberapa informasi dan logika, saya memuarakan sinyalemen saya bahwa sebentar lagi setelah Vario 160 ini yang hadir malah mungkin Honda ADV 160 gitu lah teman-teman sekalian. Nah, saya mau ceritain ke teman-teman sekalian logika-logika apa yang saya bawakan sehingga saya yakin bahwa setelah Vario 160 itu yang hadir malah ADV 160 bukannya Vario 125. Nah, logika yang pertama adalah saya tuh mencoba untuk melihat dari positioningnya gitu ya. Positioning Vario 150 ya sebelum Vario 160 lahir dengan Vario 125 itu beda harga sekitar 4 juta. Dan perbedaan harga ini tuh boleh dibilang cukup signifikan gitu ya untuk menjadi pilihan oleh konsumen. Dan ini menyebabkan bahwa memang segmentasi kedua motor ini tuh walaupun namanya sama-sama Vario, terus habis itu bentuknya sama waktu di 150 dan 125 itu benar-benar terpisah gitu loh teman-teman sekalian, antara 150 dan juga 125, dan kompetitornya pun terpisah tuh ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau Vario 125 itu mungkin kalau di kompetitor abadinya mungkin jadi kayak Lexi gitu ya, terus habis itu motor-motor lain ya. Sementara kalau untuk Vario 150 mau nggak mau jadi benturannya walaupun berbeda genre itu misalkan kayak Aerox dan segala macem gitu loh. Jadi memang dua motor ini 125 dan 150 dahulu kala itu memang sudah terpisah segmentasinya, dan inilah yang menurut saya menjadi salah satu logika pertama saya. Segmentasi dari Vario 125 itu memang benar-benar berbeda bila dibandingkan dengan Vario 160. Jadi artinya karena segmentasinya berbeda, mungkin dipikir-pikir mungkin Honda mikir bahwa mungkin konsumen dari Vario 125 pun kayaknya boleh lah ya nunggu beberapa bulan lagi gitu ya bila dibandingkan dengan bulan lagi ya untuk menunggu bahwa Vario 125 versi baru akan hadir kayak gitu loh teman-teman sekalian. Tapi lamanya itu berapa? Saya perkiraan saya sih nggak nyampe 12 bulan bila dihitung dari sekarang Vario 125 akan lahir gitu lah. Catat aja, terus habis itu di bookmark, bener nggak omongan saya gitu ya. Nah, yang kedua apa nih teman-teman sekalian? Nah, logika yang kedua yang saya pikirkan adalah soal kerentanan nih positioning dari ADV 150 yang sekarang gitu loh teman-teman sekalian. Seperti kita ketahui dengan hadirnya PCX 160 dan juga Vario 160
ini tuh ADV 150 tuh sorry to say jadi kayak sedikit tersandwich gitu ya, tersandwich di tengah gitu ya. Sementara engine yang dia pakai boleh dibilang bukan merupakan engine yang terupdate. Jadi kayak ada sesuatu yang tergadaikan sedikit gitu ya dari ADV 150. Walaupun sebenarnya ADV 150 itu memiliki boleh dibilang fungsionalitas terus segmentasi yang benar-benar berbeda gitu ya. Dan satu lagi, ADV 150 itu nggak ada lawan. Ya, itu dia. Ya, ADV 150 mungkin agak sedikit bisa. Oleh karena itu AHM ya kalau menurut saya dia mendahulukan Vario 160 bila dibandingkan dengan ADV 160 gitu loh teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ADV 150 yang sekarang itu boleh dibilang nggak ada lawannya. Ya nggak ada lawannya, di segmentasinya tuh nggak ada gitu ya, di lawan-lawan baik dari Yamaha, Kawasaki atau mungkin Suzuki gitu loh. Oleh karena itu diduluin Vario 160. Namun pas Vario 160 hadir, mau nggak mau orang akan membandingkan nih kok engine-nya kan ADV 150 tuh agak sedikit kayak boleh dibilang dalam tanda kutip kurang update ya, kurang update bila dibandingkan dengan Vario dan juga PCX series. Kalau kelamaan ini akan tergadaikan boleh dibilang tercederai, bukan tergadaikan lagi ya, tercederai lah minimal kayak begitu. Dan AHM mesti melakukan prioritas untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, Honda ya terutama. Dan inilah yang menjadikan logika kedua saya kenapa ADV 160 duluan bila dibandingkan dengan mungkin Vario 125. Logika yang ketiga nih teman-teman sekalian. Logika yang ketiga adalah saya ngeliatnya life cycle. Biasa kalau kita menerawang gitu ya, menerawang kira-kira produk apa yang model, lihat aja life cycle-nya. Udah berapa tahun motor itu udah hadir. Dan minimal biasanya produk-produk di Indonesia itu memiliki life cycle 3 tahun. Seperti kita ketahui, pertama kali Honda ADV 150 lahir ya, dirilis itu sekitar Juli 2019. Which is artinya Juli 2022 ini itu dia masuk ke ulang tahun yang ketiga, boleh dibilang kayak gitu, dan sudah masuk life cycle-nya. Artinya secara logika dia itu sudah logis untuk dihadirkan update terbaru, baik itu minor change apa segala macem gitu ya. Namun kayaknya nggak hanya minor change kalau misalkan namanya jadi ADV 160, karena boleh dibilang engine-nya akan memiliki basis yang sama, yang benar-benar berbeda gitu loh teman-teman sekalian. Nah itu adalah logika ketiga saya kenapa ADV 160 duluan bila dibandingkan dengan Vario 125. Logika yang keempat nih teman-teman sekalian, sebenarnya sih bukan logika, lebih ke data ya. Jadi gini, Nugi gitu ya, salah satu penulis di TMC Blog itu beberapa bulan yang lalu sih pada dasarnya, mungkin 2 bulan, masih tahun 2021 gitu ya, karena dia tuh pekerjaan itu berhubungan dengan keluar masuk barang ya dari luar negeri ke Indonesia gitu ya. Dia melihat ada satu data tertentu dari Honda yang masuk ke Indonesia dengan kode part ya. Sebenarnya kode partnya udah masuk ke saya full gitu ya, cuman saya kasih tahu teman-teman sekalian depannya K, belakangnya L gitu ya. Kita berdua tuh sempat mendiskusikannya beberapa bulan sampai mentok, nggak tahu nih kira-kira apa ya. Kenapa? Karena kita juga nggak ngeliat itu barangnya apa, karena kita kan nggak buka barangnya gitu kan, kita cuma hanya tahu datanya aja. Dan inilah yang menurut saya akan menjadi si L ini yang akan menjadi kode untuk ADV 160 ke depan gitu loh teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya bukan logika, cuman hanya sekedar penguat gitu ya, bahwa memang akan ada produk baru setelah Vario 160 di Astra Honda Motor. Nah, dengan 4 produk ini, perkiraan saya minimal akan ngebarengin di ulang tahun ketiga dari ADV, which is Juli, atau bahkan mungkin lebih cepat. Kalau lebih cepat 2 bulan atau sebulan sebelumnya ya mungkin sekarang udah Februari, Maret, Mei, Juni gitu ya. Pokoknya bisa jadi sebelum Juli. Nah, Juli kan hari ulang tahun dari ADV 150 dan 160. Nah, itu perkiraan saya mengenai timeline-nya. Sekitaran boleh dibilang dari Mei, Juni, Juli. April deh, dari April, Mei, Juni, Juli. Gitu loh, sekitar kayak gitu loh teman-teman sekalian mengenai perkiraan kalau misalkan memang tebakan saya bener gitu ya, bahwa ADV duluan bila dibandingkan dengan Vario 125. Dan satu lagi teman-teman sekalian, kira-kira bakalan kayak gimana nih Vario 160?
kita omongin ya. Menurut saya secara platform ya, platform bentuk, fisik segala macam, ADV 160 bakalan akan sama dengan ADV 150. Bentuknya bakalan begitu gitu ya. Mungkin ada beberapa update ya di fisik gitu ya yang mungkin menurut saya akan menyamakan dari kayak misalkan ADV 350 ya, 300 berapa ya yang di luar negeri itu yang diperkirakan akan masuk sebagai ADV 250. Nah, akan kayak gitu update-nya. Mesinnya udah pasti pakai mesin 160 cc, bukan 160 cc ya, tepatnya adalah 156,9 cc, satu silinder berpendingin cairan SOHC, sudah menggunakan 4 klep atau 4 katup dan memiliki sistem yang namanya ESP Plus kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dan ESP Plus ini kalau misalkan teman-teman sekalian lihat dulu waktu di PCX itu memiliki beberapa ciri-ciri atau karakter yang mungkin bisa dikembangkan lanjutannya menjadi motor dengan spesifikasi variable valve menggunakan VTEC. Nah, jadi seperti itu, menarik banget. Terus abis itu kemungkinan lagi adalah penambahan fitur. Nah, fitur-fitur apa yang akan ditambahin? Mungkin kalau ABS sih mungkin dapat lah kalau ABS gitu ya. Terus habis itu apalagi? Mungkin HSTC gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan safety ya. HSTC itu sistem traction control mungkin teman-teman sekalian. Dan beberapa fitur-fitur lainnya lah pokoknya kalau yang penting dipastikan fungsional terhadap ADV 160 yang akan datang. Bener apa enggak tebakan saya? Ini masih bulan Februari, sekitar bulan Mei, Juni, Juli. Silahkan teman-teman sekalian video ini di bookmark lalu dibuka lagi nanti. Itu aja. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini mengenai calon motor baru asal Honda Motor setelah Vario 160 bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.